Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, pembelajaran kelima. Tahukah kamu apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tubuh sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Tahukah kamu fungsi otot pada manusia? Fungsi otot pada manusia yaitu menjalankan dan melaksanakan kerja. Contohnya, berjalan, mengangkat, memegang, menggerakkan jantung, dan mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Apakah kalian tahu bahwa di dalam tubuh kita itu terdapat berbagai macam otot loh? Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Berikut adalah ciri dan fungsi dari masing-masing otot. Pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos bentuknya gelendong, terletak pada organ dalam, memiliki satu inti sel saja yang berada di tengah, tidak diperintah oleh otak. Fungsi dari otot polos yaitu untuk memberi gerakan tanpa pengaruh tubuh sehingga bergerak di luar kehendak, misalnya gerak zat sepanjang saluran pencernaan. Yang kedua, otot lurik. Otot lurik dinamakan otot rangka karena menempel pada rangka manusia yang digunakan dalam pergerakan. Karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling, otot lurik juga bekerja di bawah kesadaran. Ciri-ciri otot lurik yaitu berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, dan inti sel yang berada di tepi. Fungsi dari otot lurik yaitu menyusun sistem rangka dan menggerakkan rangka tubuh manusia, serta memberikan daya tahan tubuh dan kekuatan. Yang ketiga adalah otot jantung. Otot jantung bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat. Otot jantung merupakan perpaduan otot lurik dan otot polos karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Ciri otot jantung yaitu berbentuk silindris, memiliki percabangan, terletak pada jantung, memiliki satu inti sel, bekerja terus-menerus. Dan otot jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Sedangkan ini adalah letak otot dalam tubuh manusia, yaitu tubuh kita. Yuk sekarang kita menentukan ide pokok lagi. Masih ingat kan caranya? Di sini Ibu sudah mengisi paragraf pertama, kedua, dan ketiga. Nah, ternyata ide pokoknya ada di awal kalimat. Untuk paragraf selanjutnya, kalian isi sendiri ya, supaya kalian bisa. Ingatkah kamu pengertian dan unsur-unsur yang ada dalam cover? Agar dapat menghasilkan gambar yang baik, kamu harus benar-benar memahami isi bacaan. Setelah itu, kamu harus menentukan terlebih dahulu desain backgroundnya atau latarnya. Ada dua macam desain dalam membuat cover, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman. Terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit. Dengan demikian, nampak dominan berwarna putih dan ruang kosong. Yang kedua yaitu desain yang penuh dengan warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, ini adalah contoh cover buku dari bacaan yang berjudul Otot Manusia. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.